menengah ke bawah, grassroots gitu. Dari sisi program ada dua. Yang pertama dari programnya Jokowi, bansos yang diributkan, mau tidak mau, suka tidak suka, ini menyentuh mayoritas pemilih. Dan ini menggugah mereka untuk menggeser pilihannya Jokowi ke Prabowo gitu. Yang kedua, Prabowo sendiri menawarkan program makan siang gratis, susu bagi segmen menengah ke atas. Ini mungkin hal yang Ada yang aneh nggak, saudara? Ada yang aneh nggak, saudara? Ya, yang setuju, yang setuju. Ada yang aneh, saudara? Ada yang setuju, saudara? Apa, saudara? Ada yang aneh nggak? Coba Anda lihat di kamera Anda itu, di gambarnya itu depan. Mana nih? Ada yang aneh? Pak Poldere, lihat ada yang aneh nggak, Pak Poldere? Di video depan itu, di videonya TV1 itu ada yang aneh nggak, saudara? Apa, saudara? Ada yang aneh nggak itu di gambar itu? Masa nggak ada yang lihat aneh nih? Pak Teddy, Pak Andi, Denny, ada yang aneh nggak? Negara, Pak. Ibu Ya, negara. apa yang aneh? Ada sesuatu nih? Nggak pakai jilbab. Luar biasa. Saya suka ini, saudara ya. Aduh, inilah nasionalisme, inilah Pancasila. Ibu Ya. cantik, Ibu Riana. Ini ibu cantik kita ya, ibu cantik kita ya, ibu cantik pro Pancasila ya. Muslim, beliau Muslim ya, tapi Pancasila ya, harus kita dukung dong. Tepuk tangan dulu. Aduh. Ya, luar biasa ya, saudara ya, gubrak-gubrak kita tiap malam ya, saudara ya, gila didengar ya. Luar biasa ya, saudara, nyaris ya. Si ibu nyaris dikarungin kayak kucing, saudara. Kita nggak usah panjang-panjang tadi ya. Intinya apa? Program ngasih makan itu menyentuh rakyat. Prabowo disebut akan membentuk lembaga baru khusus untuk menangani makan siang dan susu gratis. Harusnya kalau mau bilang menteri makan siang gratis ya Pak Toping, saudara. Ya, karena idenya Prabowo kan dari kita, saudara. Idenya kan dari kita, saudara. Nah, tiap hari kita teriak-teriak sampai saya dicaci maki, difitnah, di apa, saudara ya. Tapi kita kasih makan gratis, ya. Tema malam ini adalah program konyol Prabowo kalahkan Anies dan Ganjar. Saudara, ini kita membahas hasil pemilu satu persatu ya. Nanti besok Anda belajar lagi sama Pak Toping ya, lebih lengkapnya. Nanti kalau Pak Toping hari ini mau menambahkan juga boleh. Ya, tapi Anda lihat ya, banyak orang tidak percaya ya. Banyak orang tidak percaya bahwa program Anies ya, percayakah? Percaya program kasih makan Prabowo. Ya, pada tidak percaya, saudara ya. Ya, janji program makan gratis. Janji program makan gratis, ya, saudara ya. Beberapa ada orang yang mengkritik, masa coba lihat ya, program-program yang hebat-hebat punyanya Anies, punya Ganjar, kalah gara-gara programnya cuma satu, saudara, kasih makan gratis. Konyol, saudara ya. Dari mana ide makan gratis? Dari Pak Toping, saudara. Kenapa ya? Karena Pak Toping ketuanya kasih makan gratis. Apa namanya, pembinanya, saudara. Dari Pak Toping tiap hari kirim YouTube-nya kalau beliau ngajar, kirim ke Prabowo, saudara. Terus Prabowo mikir lama-lama, bener juga ya, Indonesia ini yang dibutuhkan apa sih, saudara? Makan gratis, saudara. Makan siang. Orang Indonesia ini butuhnya makan siang. Ibu-ibu hamil ini butuhnya makan siang, saudara. Ya, anak-anak yang lagi sekolah butuhnya apa? Makan siang sama susu, saudara. Ini realistis, saudara. Saudara tahu di Eropa programnya enggak muluk-muluk habis Perang Dunia Kedua, saudara ya. Habis Perang Dunia Kedua programnya simple. Kasih makan semua. Kenapa? Kalau kamu kenyang, perutmu kenyang, kamu bisa kerja. Kamu jangan kasih uang, salah. Bansos itu salah, saudara ya. Bansos itu salah. Nah, maaf ya, Jokowi ya. Bansos itu salah. Kasih uang itu salah sama rakyat, saudara ya. Kasih uang itu salah. Yang paling utama itu kasih makan dulu.
Kenapa? Yang betul itu bukan kasih uang, tapi rakyat itu diberikan subsidi perumahan, dibikinkan rumah ya yang nggak membayar kayak Ahok, ya. Dibikin rumah, kamu nggak usah bayar di situ. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga kamu kudu bayar. Kenapa, saudara? Satu, mereka harus kenyang. Kedua, jangan sampai mereka pergi tiba-tiba anak istrinya ke bawah banjir, hilang mati, saudara. Iya. Itu yang paling penting, saudara, buat semua masyarakat. Karena itu adalah hak hidup, hak dasar kehidupan manusia. Sandang, pangan, papan. Ya, sandang, pangan, papan, saudara. Ya, idenya dari mana? Dari Pak Tobing itu, saudara. Ya, karena Pak Tobing pembinanya kasih makan gratis setiap hari, kan? Nah, itu sukses sekali, saudara, luar biasa. Rakyat percaya nggak dengan semua janjinya si Anies? Nggak percaya, bullshit, tai, katanya rakyat ya. Lu ngomong apa, ngoceh juga, tai, nah. Si Ganjar ngoceh ini, ngoceh itu, nyatanya Jawa Tengah itu, ya, UMR Jawa Tengah itu paling kecil, dan, apa, saudara, Jawa Tengah itu provinsi di Pulau Jawa yang paling miskin. Saudara, jangan kebanyakan ngoceh, saudara, ya, realistis. Saya dari dulu bilang, program itu yang realistis. Kamu jangan percaya semua janji-janji politikus dan caleg, saudara. Jangan percaya. Tapi Prabowo simple, kasih makan. Ya, Sri Mulyani pun tidak percaya, saudara, ya. Bahkan, ya, ini kan otak-atik anggaran janji manis, ya. Bentar. Ya, Ya, saya mesti percepat ya, supaya jangan kena masalah. hasil quick count manapun ataupun maupun jumlah suara di real count yang tak lama lagi finish dalam perhitungan suara secara total masih menunjukkan pasangan Prabowo Gibran unggul di antara paslon lainnya. Bila berjalan satu putaran, apakah sudah waktunya kita menagih janji dan juga mengkalkulasi program makan siang dan susu gratis Prabowo Gibran? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam otak-atik anggaran janji manis makan siang gratis Prabowo. Nah, ada kita melihat dan juga mengamati program makan siang dan susu gratis menjadi sangat melekat di pikiran masyarakat Indonesia karena program inilah yang menjadi fokus utama paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran, baik disuarakan langsung saat kampanye, berjumpa dengan masyarakat, ataupun saat debat capres dalam penyampaian dari bulir-bulir pertanyaan baik dari panelis maupun paslon lain. Maka dari itu tak heran juga kini sejumlah masyarakat pun mulai ancang-ancang menagih janji pasangan dari Prabowo Gibran apabila sah sudah menjadi pemenang dalam kontestasi pemilu 2024 ini. Tak sedikit pula yang khawatir sebetulnya, apakah program ini akan menjadi kenyataan atau justru masyarakat akan termakan janji manis saja dari politisi yang mana juga pada akhirnya makan siang dan susu gratis ternyata hanya tinggal cerita saja. Dan tak sedikit pula di mana yang mengkalkulasi apakah program ini akan terwujud di tengah banyak suara masyarakat bertanya, dari mana duitnya? Ya, dari mana duitnya? Kita geser ke slide selanjutnya. Nah, mengamati slide selanjutnya ini terkait utak-atik anggaran program makan siang dan juga susu gratis, menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai dari mana duitnya, atau sama saja mempertanyakan terkait anggaran yang akan digunakan dalam program makan siang dan juga susu gratis. Ramai-ramai pula juru bicara dari tim kampanye Prabowo Gibran menjawab hal tersebut. Mulai dari wakil ketua tim kampanye Prabowo Gibran, Edi Suparno, yang juga menjelaskan bahwa mewujudkan program ini anggaran subsidi energi lah yang juga menjadi pelengkap dari pendanaan program tersebut. Karena apabila menurutnya pemaksimalan dari penataan anggaran subsidi energi diutamakan, tak akan ada lagi orang mampu yang menikmati subsidi energi dari pemerintah. Atau subsidi energi mampu ditekan hingga 500 triliun rupiah. Dan angka inilah bisa dimanfaatkan dalam mewujudkan program makan siang dan juga susu gratis Prabowo Gibran. Nah, tapi uniknya dan juga menjadi pertanyaan, apabila subsidi energi saja masih terdapat celah untuk tidak tepat sasaran, apakah apabila program makan siang dan susu gratis ini terwujud, akankah juga mampu untuk tepat sasaran? Nah, ini bisa dijawab oleh Anda ya di komen di bawah ini, karena memang jawaban-jawaban Anda juga kami baca dan juga kami pantau. Lalu seperti apa lagi kiranya langkah dan upaya dalam mewujudkan program makan siang dan susu gratis ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita bicara terkait langkah mewujudkan program makan siang dan juga susu gratis, sebetulnya program yang diupayakan atau sebagai fokus utama saat kampanye harusnya pada saat nanti secara sah, Prabowo... Nggak usah banyak ngomong ya, saudara ya. Sebetulnya program subsidi BBM ini adalah program yang sangat salah, saudara ya. Program yang sangat salah. Karena tidak semua orang pakai mobil, saudara. Tidak semua orang punya motor. Dan bahkan Anda ingin
Ya, sebetulnya yang diinginkan adalah itu sebisa mungkin orang jangan pakai mobil pribadi, jangan pakai motor pribadi, pakai kendaraan umum. Tapi kan nggak bisa. Sehingga akhirnya subsidi ini jadi salah sasaran. Lihat yang ngantri beli Pertalite itu waktunya pakai Mercy, BMW, mobil-mobil mewah, saudara. Sorry, saudara ya, selama saya di Indonesia, waktu mobil saya itu ya, kecuali saya waktu masih jadi staff ya pakai Katana dulu ya, saya ngisinya pakai yang paling murah. Begitu mobil saya BMW, saudara ya, saya selalu ngisinya pakai apa? Pertamax, saudara. Kenapa? Eman-eman mobilnya. Saya kan suka ngebut, saudara ya. Lo pakai pakai premium, repet. Lo pakai Pertamax Plus saya selalu ngisinya. Ya, maaf saudara ya, hari ini mobil saya Volvo tua ya, tahun 2013. Tetapi bahan bakarnya ya memang pakai CNG ya. Tetapi kalau saya isi bensin selalu saya pakai yang termahal ya. Kenapa? Ya hemat-hemat mesinnya saudara, itu mobil bagus ya, mobil 2400 cc. Ya memang mobil tua ya, Volvo tua saudara ya. Tapi kalau saya pakai bahan bakarnya bagus, maka mesinnya lebih terawat saudara dengan sendirinya. Ya. Saya nggak pakai bahan bakar yang murah yang itu enggak saudara ya. Bahkan saya di Eropa pun, kenapa saya juga jarang pakai bensin, saya selalu pakai CNG. Ya, dan saya jarang kebut-kebutan selama di Eropa ya, karena tilangnya mahal. Saya pernah nyaris kena tilang, bayar 400 diampuni saudara ya. Saya cuma polos, pekerjaan Bapak apa? Saya pendeta ya, saya minta maaf, saya ngaku salah, karena mungkin waktu itu saya ngantuk. Saya bilang gitu ya. Jadi saya minta maaf, saya mohon dimaafkan. Saya ada mungkin law of kecepatan, lagian saya tidak kelihatan. Itu kan jalan lagi perbaikan. Maksimum 90 km, saya larinya 120. Karena biasanya di situ, ya saya selalu lari 120. Mungkin waktu itu ada perbaikan, saya nggak lihat ada rambu baru, dipasang 90 km per jam. Diampuni. Dendanya tahu nggak kalau saya sampai kena denda itu? Hari itu kalau saya kena denda, kenanya 430 euro, saudara. 430 euro itu 7 juta rupiah, saudara. Matilah. Nyaris, saudara ya, kena denda. Ya, makanya saya nggak suka kebut-kebutan, ya, saudara ya. Nah, kita balik lagi tadi ya. Kasih ketawa dulu. Asal kena 430 euro cuma buat bayar kena tilang, kurang asem saudara. Tapi saya pernah kena tilang ya, bayar 45 euro. 45 euro ya sekitar berapa itu? 700.000 ya. Saya pernah kena tilang loh, bayar 45 euro karena harusnya batasnya itu 100, ya batasnya itu 100 km per jam. Saya nyetirnya waktu itu saya nggak ngerti antara 120 dengan 100 kan bisa tiba-tiba ganti kan. Di jalan tol yang sama bisa tiba-tiba ganti begitu. Nah, saya waktu itu saya bablasin. Ya, enggak, waktu itu harusnya hari 70 km per jam, saya larinya 90. Ya, harusnya 70 karena perbaikan jalan. Biasanya 90 kalau perbaikan jalan, tapi hari itu ditulis 70 ada lampunya. Saya bablas di 90 saudara ya. Jadi kena 45 euro saya yang bayar enggak apa-apa. Daripada 430 euro ya. Nah, gitu ya saudara ya. Jadi intinya apa saya mau ngomong, BBM, subsidi BBM itu sangat salah saudara ya, subsidi BBM. Tapi kalau makan siang gratis itu tepat di depan mata Anda saudara. Setiap orang datang ke sana boleh makan siang. Selalu ada posko-posko makan gratis. Itu yang dilakukan oleh Eropa pasca Perang Dunia Kedua saudara. Mereka hancur, mereka kerja dengan perut kosong. Maka pemerintah bersama dengan gereja, ya, melalui gereja saudara ya, program itu dimulai dari gereja. Kemudian seluruh proyek makan siang gratis itu, makan gratis itu kemudian diambil alih oleh pemerintah setelah pemerintahnya stabil. Tapi tadinya diawali oleh gereja, oleh kita, seperti kita Damaris setiap siang kasih makan. Saudara, kalau pemerintah tetap kasih program makan siang, kita tetap harus kasih, kita harus support saudara. Karena disitulah ya, disitulah amal ibadahmu saudara. Itulah ibadahmu yang sejati, ngasih makan orang. Sebab kamu harus kasih makan, pakaian, tumpangan, tempat tinggal. Makanya komunitas kami yang Kristen, kalau kamu sampai nggak bisa bayar kontrakan, benar-benar sampai nggak bisa bayar kontrakan, kita survei. Ya, kamu nggak punya pekerjaan, kamu kena penyakit berat dan segala macam, kamu juga nggak punya anak atau anakku juga miskin. Tapi kalau anakmu kaya jangan ya, kamu tinggal sama anakmu. Tapi kalau sampai kamu benar-benar membutuhkan, ya dengan beberapa persyaratan SOP-nya sudah ada, kita bayarin kontrakannya, saudara. Jangan sampai kamu tidak bisa punya tempat tinggal. Makanya saya punya mimpi, pengen punya rumah susun atau kita punya rumah bedeng, supaya orang-orang bisa tinggal di sana.
Ya, itu anyway, saudara. Tapi lucu sekali ya. Nah, saudara ya. Ya, ada yang tidak percaya, saudara ya. Ada yang tidak percaya soal makan siang gratis, sebentar ya. Ada yang tidak percaya, ya, bahwa tidak mungkin. Kenapa bisa programnya gagal si Ganjar yang hebat-hebat itu? Saudara, program yang hebat itu, ya, ini ya. Sekarang kita ke informasi selanjutnya pemirsa, kita akan melihat sebenarnya seberapa efektifkah program Capres dalam kampanye Pilpres kemarin untuk menentukan kemenangan. Ya, dari hasil hitung sementara KPU, paslon nomor urut 2 paling unggul. Apakah program makan siang gratis yang paling disukai oleh pemilih? Menengah ke bawah, grassroots gitu. Dari sisi program ada dua. Yang pertama dari programnya Jokowi, bansos yang diributkan, mau tidak mau, suka tidak suka, ini menyentuh mayoritas pemilih. Dan ini menggugah mereka untuk menggeser pilihannya Jokowi ke Prabowo gitu. Yang kedua, Prabowo sendiri menawarkan program makan siang gratis, susu bagi segmen menengah ke atas. Ini mungkin hal yang Ada yang aneh nggak, saudara? Ada yang aneh nggak, saudara? Ya, yang setuju, Ada yang aneh, saudara? Ada yang setuju, saudara? Apa, saudara? Ada yang aneh nggak? Coba Anda lihat di kamera Anda itu, di gambarnya itu depan. Mana nih? Ada yang aneh? Pak Poldere, lihat ada yang aneh nggak, Pak Poldere? Di video depan itu, di videonya TV One itu ada yang aneh nggak, saudara? Apa, saudara? Ada yang aneh nggak itu di gambar itu? Masa nggak ada yang lihat aneh nih? Pak Teddy, Pak Andi, Denny, ada yang aneh nggak? Negara, Pak. Ibu Ya, apa negara yang aneh? Ada sesuatu nih. nggak pakai jilbab. Jilbab. Luar biasa. Saya suka ini, saudara ya. Aduh, inilah nasionalisme, inilah Pancasila. Ibu Ya. cantik, Ibu Riana. Ini ibu cantik kita ya, ibu cantik kita ya, ibu cantik pro Pancasila ya. Muslim, beliau Muslim ya, tapi Pancasila ya, harus kita dukung dong. Tepuk tangan dulu. Aduh. Ya, luar biasa ya, saudara ya, gubrak-gubrak kita tiap malam ya, saudara ya, gila didengar ya. Luar biasa ya, saudara, nyaris ya. Si ibunya harus dikarungin kayak kucing, saudara. Kita nggak usah panjang-panjang tadi ya. Intinya apa? Program ngasih makan itu menyentuh rakyat. Ya, Anda lihat kesaksian-kesaksian di Instagramnya kita, di Instagramnya Damaris, ya, saudara ya. Ya, saudara ya. Kesaksiannya ya, orang-orang yang bersaksi itu ya, saudara ya. Mana yang bersaksi yang diinterview ya? Kan di interview nih, mana tadi? Ya, saudara ya, kasih makan gratis, saudara ya. Saudara, yang makan ini, saudara ya. Bentar ya. Ya, mereka makan semua tuh ya, dengan lahap, saudara ya. Luar biasa. Saudara lihat ya, orang-orang makan ini ya, saudara ya, gembel, tukang ojek, supir angkot, ya, mungkin debt collector juga ada di situ, ya, sales keliling, ya, mungkin pemulung makan di sana, ya, orang semua bahagia, saudara ya, bahagia semua ketika mereka makan. Nah, intinya begitu ya, saudara. Program BBM nggak nyentuh, saudara. Program internet nggak penting, saudara. Ya, apapun programmu, Indonesia sekarang ya benar-benar darurat makan kemiskinan. Jadi yang paling penting adalah bagaimana rakyatmu bisa makan setiap hari, ada kepastian bahwa saya dan istri saya, anak saya, semua bisa makan. Ya, karena itu adalah hak yang paling mendasar. Gara-gara tidak bisa makan, bisa kalap, saudara ya. Untungnya banyak sekali, saudara ya. Untungnya banyak sekali. Jadi itu adalah program yang amat sangat realistis makan itu. Itulah sebabnya kita Damaris, ya, kita Damaris kita kasih program makan itu, saudara ya.
Tadi kan ada yang bilang nih, ada mempersiapkan ini kementerian baru. Prabowo disebut akan membentuk lembaga baru khusus untuk menangani makan siang dan susu gratis. Harusnya kalau mau bilang menteri makan siang gratis, siapa topping, saudara. Ya, karena idenya Prabowo kan dari kita, saudara. Idenya kan dari kita, saudara. Nah, tiap hari kita teriak-teriak sampai saya dicaci maki, difitnah, di apa, saudara ya. Tapi kita kasih makan gratis, ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.